Okay, thank you for recording. All right, let's pray. Thank you, Father, for this time. Terima kasih Bapak untuk saat ini. We pray, dear God, that you would minister to each one of us. Kami berdoa Tuhan Engkau melayani setiap daripada kami. And also, dear Father, that Lord, your Spirit will begin to encourage each one of our spirits, dear Father. Dan juga agar Roh-Mu boleh menguatkan setiap daripada kami pada hari ini. And we commit this time to you, everyone to you, in Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini dan semua kami ini ke dalam tangan-Mu. Amen. Amin. Amen. Well, there you are, Diana. Okay. I have a message, and I believe I must make sure that I finish on time. Ya, ini waktunya nih. Ini ngomong perkara waktu ini ya untuk sharingnya, Pastor. Okay. So can we turn to the first slide, Hendra? The first slide, please. Okay. Today I'm talking to you about the birth of John the Baptist. Ya, hari ini saya mau share tentang kelahiran pada Yohanes Pembaptis, saudara. Oke, pemberitahuan itu yang penting, about the declaration. Oke. Jadi deklarasi atau pemberitahuannya. Oke, the next slide. So it's talking. I'm taking from Luke chapter 1 verse 5 to 7. Saudara, ini diambil dari Lukas 1 5 sampai 7 ya. Oke, Ibu Diana, please. Oke. Lukas 1 5 sampai 7. Yohanes Pembaptis pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran, Sampai 7 saja ya. Ya, oke, Pastor. So during the time of God's silence, jadi pada saat Tuhan itu berdiam diri, saudara, there were no prophets that were raised up by God during that time. Pada zaman waktu itu ya, pada masa itu tidak ada nabi-nabi yang dibangkitkan Tuhan. No one to call on the people to repent. Jadi tidak ada yang berseru-seru agar supaya rakyat atau orang-orang itu bertobat. And no one to tell the people to turn back to God. Juga nggak ada yang menghimbau mereka untuk kembali kepada Tuhan. Has God forgotten them? Apakah kira-kira Tuhan ngelupain mereka ya? Has God abandoned his people? Apakah kira-kira Tuhan meninggalkan umatnya? So here we see that God is putting everything in place. Jadi di sini saudara kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ya campur tangan menetapkan segala sesuatunya secara tepat. For the birth of Jesus the Messiah. Demi kelahiran Yesus yang adalah juru selamat, Mesias. It seems like all these events are happening to the people that were waiting. Jadi saudara, kelihatannya ya kayaknya semua kejadian ini terjadi atau dialami oleh beberapa orang-orang tertentu ya. Some definite people, some specific people. Jadi orang-orang yang tertentu lah, yang spesifik gitu ya. So Zacharias and Elizabeth seems like something that God wants to use them or speak through them. Jadi saudara, Zakaria dan Elisabet itu sepertinya Tuhan memang mau pakai mereka atau berbicara kepada mereka. During the time of Christmas, everybody refers to Joseph and Mary. Saudara, pada waktu Christmas kan kita bicara tentang Yusuf dan Maria. Yeah, so a lot of stories about Joseph and Mary, about the birth of Jesus. Ya, juga kisahnya kan panjang ya. Jadi tentang Yusuf dan Maria, kelahiran Yesus. So now I want to concentrate on John the Baptist and his parents, Zacharias and Elizabeth. Jadi sekarang saya mau konsennya itu ke Yohanes Pembaptis ya saudara ya. Dan juga tentang orang tuanya, Zakaria dan Elisabet. Now they were righteous people, they were obedient people. Mereka kan orang-orang benar, orang-orang yang taat. And according to the scripture, there was a certain issue regarding barrenness. Dan menurut Alkitab kan
ada satu kekurangan, yaitu kemandulan daripada Elizabeth. Hendra, next slide. So the barrenness, we must take note that the barrenness is not a result of sin or unfaithfulness. Saudara, kita harus menaruh perhatian bahwa kemandulan ini bukan merupakan satu akibat daripada dosa atau ketidaksetiaan. We cannot assume that. Kita tidak bisa memperkirakan hal itu seperti itu. Yeah, there seems to be something that is going on. There seems to be something more that is going on. Karena saudara, sesuatu tampaknya seperti ada sesuatu yang dibalik itu yang lebih daripada itu yang sedang terjadi. It seems like as if, you know, the people are looking at Zacharias and Elizabeth. Hey, see. These are the people, you know, they are they're so many years married already, never have child, you know. Ya, saudara, jadi bisa saja ya orang-orang yang orang tetangganya atau orang-orang lain bisa aja ini ya ngerasani nih ceritanya, saudara. Lihat itu mereka tuh ya, mestinya kan kok mereka nggak punya anak ya? Kenapa ya? Nah, I wonder why she never had any children. Kenapa ya dia kok nggak bisa dapat anak ya? Must be something wrong they have done. Pasti ada dosa nih, ada kesalahan yang mereka kerjakan. But we cannot assume, according to this word, we cannot assume that there was something wrong with their lives. Tapi saudara, berdasarkan kisah di sini, kita tidak bisa menduga-duga bahwa ada sesuatu kesalahan dalam hidup mereka. Just because someone is not flowing in the blessing, we cannot assume that there's something wrong with their lives. Jadi saudara, sekalipun ada seseorang yang tampaknya tidak diberkati, kita tidak bisa seakan-akan menuduh mereka bahwa ada sesuatu yang keliru atau salah dalam hidup mereka. We cannot judge other people by what we see with our eyes. Saudara, karena kita tidak bisa menghakimi orang lain berdasarkan pandangan kita terhadap mereka. The same for Abraham and Sarah. Sama juga dengan Abraham dan Sarah, kan? They would have given up hope of having any children. Kan mereka pasti udah angkat tangan ya, nggak bakalan bisa punya anak. But both couples, Joseph, Elizabeth, Abraham, Sarah, both of them are candidates for God to do something. Tetapi kedua pasangan ini, yaitu Abraham, Sarah, dan Zakaria dan Elizabeth, merupakan calon-calon yang sudah dipilih Tuhan untuk melakukan sesuatu. A crucial role for God's promise. Jadi ini merupakan satu peran yang sangat krusial, yang sangat amat penting untuk pemenuhan janji Tuhan. Next slide. Okay, here is verse 8 to 10. Shall I? Yes, please, go ahead. 8-10 ya, saudara. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, ialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Amin. So according to the custom of priesthood, jadi saudara, berdasarkan kebiasaan keimaman, it came for his turn to offer incense, to burn incense. Nah, kan undian jatuh pada Zakaria untuk membakar ukupan. Now, this is a privilege for him, for Zacharias. Dan ini bagi Zakaria merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Because it occurs only once in his life. Sebab ini terjadinya hanya sekali dalam hidupnya. There were many priests that would take turns. Jadi saudara, waktu itu kan banyak sekali yang bertugas ya, para imam yang bertugas. No, I want to differentiate. There is the high priest that will go into the Holy of Holies once a year. Nah, tapi hukumnya itu kan hanya ada imam besar, imam agung, imam besar yang masuk ke situ tuh setahun sekali. Okay. This is not that event. Nah, kali ini bukan seperti itu nih ceritanya, saudara. Zacharias is going to offer incense. Every day someone will go in and offer incense. Saudara, Zakaria ini akan mempersembahkan ukupan. Nah, setiap hari ada imam yang harus mempersembahkan ukupan. And today was Zacharias' turn.
Jadi pas hari itu adalah gilirannya Sakaria. And because of the number of priests, he would only get this opportunity once in his life. Nah, karena jumlah imamnya tuh banyak, saudara, jadi dia itu mendapatkan kesempatan ini cuma sekali seumur hidup. So can you imagine, he's wondering what it is going to be like. Jadi kita bisa bayangin ya, dia kan bertanya-tanya dalam hatinya, ini gimana ya keadaannya nantinya. Hey, last time you went, how was it? Kemudian mungkin dia tanya ya sama imam yang sebelumnya, yang terakhir kamu waktu masuk ke situ tuh gimana tuh ceritanya? Hey, Pak Paul Harry, the day you went inside the place to offer incense, how was it? Pak Paul Harry, waktu terakhir Bapak membakar ukupan tuh gimana tuh ceritanya tuh? Oh, he can imagine. He's asking people, what is it going to be like? Jadi kita bisa bayangin ya, dia tanya-tanya nih sama yang lain-lain itu kira-kira gimana? There is an anticipation inside of him. Jadi saudara, ada satu antisipasi, satu gairah yang besar ya di dalam dirinya. So he's going there to offer incense. Jadi dia akan masuk ke sana untuk membakar ukupan. So according to the law, there will be 3 people that will go in. Saudara, berdasarkan hukumnya itu ada 3 imam yang akan masuk ya. One person will go and clean the altar and prepare the fire. Jadi ada yang akan masuk ke situ, saudara, membersihkan dulu sisa-sisanya dan kemudian mempersiapkan apinya. But the second person, he will kill the sacrifice and he will sprinkle the blood. Imam yang kedua akan membunuh atau menyembelih korban dan kemudian memercikkan darah. Then the third person will go and offer the incense after the 2 priests have left. Nah, imam yang ketiga itu akan membakar ukupan setelah kedua imam yang sebelumnya tadi meninggalkan tempat itu. So when he's going to offer the incense, he will be alone, nobody else inside there. Jadi saudara, setelah kedua imam itu meninggalkan tempat kudus itu, si imam yang ketiga ini akan tinggal sendirian. Next slide, you can see that. That is Zakaria, the mesbah. Okay, that is not me, okay? Itu bukan saya ya. Okay. So he is left alone at the altar to offer the incense. Jadi dia itu ditinggalkan sendirian di mesbah untuk membakar ukupan. Next slide. We need to see the hand of God involved in the selection of Zachariah on that day. Saudara, pada hari itu, pada saat itu, kita harus bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam pemilihannya atas diri Zakaria. The whole multitude of the whole gathering of people, they are all praying outside during the time of incense. Jadi saudara, pada saat pembakaran ukupan itu ya, semua umat itu berada di luar bait suci dan semuanya sedang berdoa. So they are watching. Jadi mereka tuh ngawasin gitu ya. Then they see the 2 priests coming out. Mereka kan kemudian melihat kedua imam keluar dari tempat itu. So now they know the third person is going to offer incense. Nah, dari situ mereka kemudian nangkep nih, oh ini imam ketiga udah gilirannya dia membakar ukupan. So hundreds of people, they will bow down or they will kneel down before the Lord and they will lift up their hands in prayer while the incense is being offered at the altar. Jadi saudara, umat yang ada di luar bait suci itu ratusan atau mungkin ribuan ya, itu sama-sama kemudian mereka tersungkur atau berlutut sambil mengangkat tangan pada saat yang diperkirakan ukupan itu dibakar. Nah, compare that with present time. Saudara, mari kita bandingkan dengan keadaan sekarang ini ya. When the offering of incense is given before God. Pada saat pembakaran ukupan itu dinaikkan ke hadapan Tuhan. What are the people doing? Orang-orang lain ngapain gitu ya? Cepatlah, kenapa lambat sekarang sangat?
It's a different picture from what it was during the Old Testament. Itu sekedar gambaran ya apa yang dikerjakan pada saat perjanjian lama, saudara. It is the moment that the incense priest is praying on behalf of the nation in the presence of God. Saudara, jadi imam yang membakar ukupan pada saat itu menaikkan atau memanjatkan doa bagi bangsa itu di hadapan Tuhan. And during that time, the people are just quietly praying. There's dead silence everywhere, just very quiet. Jadi saudara, pada saat itu betul-betul keadaan itu hening mencekam, saudara. Benar-benar nggak ada suara apapun. Everybody is just waiting to see the incense, the smoke going up. Karena semua mereka cuman kepingin melihat, ya, menyaksikan ukupan asap daripada ukupan itu naik. What did Zacharias pray for? Zakaria itu kira-kira berdoa untuk apa, saudara? Oh God, me and my wife Elizabeth, we've been so long, we don't have any children. Please give us some children. Tuhan, Elizabeth dan saya ini sudah bertahun-tahun nggak punya anak, Tuhan. Please, Tuhan, kasih kami anak, Tuhan. Oh, you see, my roof is leaking. I need some money to repair the roof. I need some new furniture in my house. Oh, ini loh Tuhan, atap saya ini bocor, Tuhan. Ini gimana mesti diperbaiki? Saya juga butuh furniture, mebel baru untuk rumah saya. Do you think that is what Zechariah is praying for? Kira-kira apa Zakaria doanya kayak gitu, saudara? Or is he praying for the nation? Enggak kan, saudara, ya, dia sedang berdoa bagi bangsanya. He is most certainly praying for the nation. He would have forgotten about, or rather he's not thinking about the barrenness of Elizabeth. Jadi saudara, dia itu berdoa demi bangsanya, kesejahteraan bangsanya, dan yang jelas dia tidak ada sedikit pun memikirkan tentang kemandulan istrinya. And as soon as the prayer was finished, an angel appeared. Begitu doanya selesai, saudara, muncullah seorang malaikat. Next, please read. Oke. Ayat 11 dan 12 ya, saudara. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Amin. So most probably when he was praying, his eyes were shut. Jadi saudara, pada saat dia doa, kan dia menutup mata rapat-rapat. He was passionate in prayer. Karena dia kan doanya tuh serius banget kan. And then when he opened his eyes, jadi pada saat dia buka mata, he saw the angel. Dia lihat malaikat. The angel. Wah, malaikat. Dari mana ini? Next. The angel didn't look like this. Saudara, malaikat tidak tampak seperti ini, saudara, ya. Malaikat yang bawa panah Amor Valentine ini bukan itu, saudara. Hai Zacharias, bagaimana? Hai. Oke, malaikat itu bukan seperti itu. Oke. But the angel was fearful, was glorious. Next. The angel, malaikatnya itu tampaknya itu menggentarkan hati, saudara. Ada kemuliaannya. Ya, sampai dia terkejut, sampai dia menjadi takut. Wow. That is a normal response. When people see angels, that is a normal response. They feel fearful. Jadi saudara, biasa ya, kalau ada yang tampak malaikat, biasanya mereka pada ketakutan, saudara. When the angel appeared to Mary, she was also very troubled. It says she was very troubled. Saudara, pada waktu malaikat tampil di depan Maria, kan dia juga bertanya-tanya kan dalam hatinya. And then those that were guarding the tomb of Jesus, those people, when the angels appeared to them also, they fainted. The word of God says they fainted. Pas waktunya malaikat-malaikat itu muncul di kuburan Yesus, para penjaganya tuh pada rebah semua kan. Then the messenger declares from God. He brings a message to Zacharias. Kemudian malaikat itu menyampaikan pesan Tuhan kepada Zakaria. Next. Please. Oke. 13 sampai 17 ya, saudara.
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. So most angels, when we see in the Bible, most of them, when they come before people, they will say, "Don't be afraid, do not be afraid, fear not." Ya, setiap kali para malaikat itu memuncul di hadapan manusia, kan selalu mereka katakan, "Jangan takut, jangan takut." So Zacharias also, when he'll be thinking, "Hey, how come Paul Harry never tell me about this angel coming?" Ya, bisa saja saudara ya, Sakaria itu ngelihat malaikat kan takut loh. Saya sudah tanya sama Paul Harry, kok dia nggak cerita ya kalau ada malaikat gini? How come never tell me? So, kok bisanya dia nggak cerita ya? You see, Zacharias is not praying for a son or a daughter. He's not praying for a child. Saudara, kita tahu ya bahwa Sakaria tidak berdoa meminta anak. First, because it is a very selfish need. Karena saudara, itu kan satu keperluan yang sangat pribadi ya, kayak egois lah, kebutuhan pribadi lah. Yeah, and secondly, he and Elizabeth already they like, it's like as if they given up on this prayer. Dan yang kedua, saudara, mungkin karena sudah lanjut usia, dia udah nyerah, saudara, sudah angkat tangan. Next, sometimes we can pray for something. Sometimes we can pray for something for a long time. Saudara, kadang-kadang kita bisa aja loh berdoa untuk sesuatu untuk jangka waktu udah lama banget. You're praying for the salvation of your loved one. Ya, oke. Anda misalnya kita berdoa untuk keselamatan dari seseorang yang kita sayangi. You're praying for your area of ministry. Atau kita mendoakan tentang pelayanan kita. Or for a mission trip. Sorry? Praying for a mission trip. Oh, atau mungkin mission trip ya, perjalanan misi. Ya. Ataupun mungkin Tuhan, umur saya sudah 35, tidak ada siapa lagi. Kapan Tuhan mau hantar seseorang? Kapan? Sudah 35. Next month sudah 36. Kapan? So we've been praying for that special person. Jadi itu kan semua permintaan permohonan pribadi, saudara. So after many years of praying, setelah bertahun-tahun berdoa mulu, we become discouraged and we give up. Kita kemudian kan udah jadi tawar hati ya. Kemudian kita nyerah dah. Is it the same with our lives? Saudara, kira-kira hal itu sama nggak dengan kehidupan kita? We've been praying for something. We've been praying for salvation. We've been praying for God to do something in our lives for years. Jadi kita ini udah doa, saudara, doa untuk keselamatan, doa untuk sesuatu hal apapun, udah bertahun-tahun pokoknya. And then you probably stop believing God to do something. Kemudian kita udah berhentilah, kita berhenti minta Tuhan melakukan sesuatu, saudara. And then next, in a small way, we begin to doubt the love that God has for us. Kemudian, saudara, diam-diam, saudara, ada sesuatu yang ya kecil masuk ya, yaitu keraguan-raguan apakah Tuhan itu masih cinta sama kita. We forget about the love of God. We forget about that God cares for us. Jadi kita sudah kemudian melupakan bahwa Tuhan itu cinta kita, bahwa Dia itu perhatikan kita.
God always loves. Saudara, Tuhan tuh selalu cinta kita. God always cares for us. He never stops. Dan Tuhan pun akan selalu dia tuh memperhatikan kita. So in Zacharias life, that desire was there. Maybe he's not praying about it, but it was there somewhere. Jadi saudara, di dalam diri Zakaria, keinginan atau dambaan tersebut itu ada di dalam hatinya dia, sekalipun dia tidak mendoakannya. But there's one more prayer. Sorry. Can you speak a bit louder, Pastor? Yes, but there's one more prayer. Ada satu lagi doa, saudara. He's praying for many years. God has not used any prophet for many years. God has not spoken for many years. There's never been a voice from God, a voice that God has spoken to the people. Saudara, Tuhan itu sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi berbicara melalui para nabi karena memang Tuhan tidak membangkitkan para nabi-nabi dan menerima pesan Tuhan. Jadi sudah bertahun-tahun bangsa itu tidak pernah mendengarkan Tuhan berbicara. So Zacharias did not know. Jadi Zakaria itu tidak tahu, saudara, that God was going to answer both prayers at one time. Jadi bahwa Tuhan itu akan menjawab doanya pada saat kedua doa tersebut, pada saat yang bersamaan. Ya, kedua doanya. Okay, to use this baby, to use this miracle baby, Yohanes, to use that baby to be a part of the sending of the Messiah. Jadi Tuhan itu ya menetapkan bahwa Yohanes Pembaptis ini yang akan lahir sebagai bayi untuk berjalan di depan Mesias nantinya. He has given up hope. He has given up on the idea of becoming a father. Jadi mungkin saja Zakaria sudah nggak kepikiran, udah ngelupain bahwa dia itu bisa nantinya tuh menjadi seorang ayah. Can you imagine, huh? For many years, they have been praying for a child. For many years, they've been praying and praying until it comes to such a time that that prayer is no more a part of their prayer list. Jadi saudara, kita bayangin ya, bertahun-tahun dia itu berdoa, saudara meminta itu dan tidak kunjung menerima jawaban. Sampai akhirnya doa tersebut tidak lagi menjadi bagian daripada doanya kemudian. Never even cross his mind. Bahkan udah nggak terlintas lagi dalam pikirannya. But God has not given up. Tapi Tuhan itu pantang menyerah, saudara. And one more thing we notice. One more thing we notice. Louder please, Pastor. Sorry. One more thing we notice. Ada satu hal lagi yang bisa kita tangkap ya. The boy was given a name before he was even conceived. Bahwa bayi itu, saudara, udah dikasih nama bahkan sebelum dia itu dikandung. That son, John, will be specially consecrated to God all the days of his life. Jadi putranya itu, Yohanes itu dikuduskan, dikonsekrasikan seumur hidupnya itu bagi Tuhan. And John will have a unique filling of the Holy Spirit. Dan Yohanes itu mempunyai satu ketajaman, satu intuisi yang tajam tentang Roh Kudus yang unik. Even while he was in the womb. Next. Bahkan sejak dia ada di dalam rahim loh. Filled with the Holy Spirit while in the womb. Jadi dia itu ya, filled ya, sorry, I didn't. Yeah, okay. Jadi dia itu sudah dipenuhi Roh Kudus sejak dari dalam kandungan, saudara. A lot of us get filled with the Holy Spirit when we receive Christ and we say, "Come, Lord, fill us." Saudara, banyak kita dipenuhi Roh Kudus ya, dan kita kan katakan pada Tuhan, Tuhan penuhi aku. But Yohanes here is special. Tapi Yohanes ini kan istimewa dia ya, saudara. While in the womb, he's filled with the Holy Spirit. Jadi dia tuh masih dalam rahim loh. Sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. His work is to prepare a way for the Messiah. Nah, kemudian kehendaknya itu cuman mempersiapkan jalan bagi Mesias.
by turning hearts to God. Untuk dengan cara membalikkan hati-hati manusia itu kepada Tuhan. Before the Messiah came, Nah, sebelum Mesias itu muncul, he's turning people's heart to God even before the Messiah came. dia itu bahkan sudah membalikkan hati-hati manusia itu kepada Tuhan bahkan sebelum Mesiasnya muncul. His ministry is in the power, is in the spirit of Elijah. Jadi saudara, pelayanannya itu ada di dalam roh Elia. To turn the heart of the fathers to the children to the fathers. Jadi untuk membalikkan hati bapak-bapak kepada anak dan hati anak-anak kepada bapaknya. That is taken from Malachi 4, okay? Itu diambil dari Maleaki 4 ya, saudara. Yeah, those were important words at the last part of the Old Testament. Dan di dalam Maleaki tadi itu merupakan kata-kata yang perkataan yang sangat penting sekali di bagian terakhir daripada Perjanjian Lama. And now God's revelation is continuing from the end of that Old Testament is continuing now in John. Jadi saudara, perkataan Tuhan yang sekarang bagi Yohanes ini merupakan satu kelanjutan daripada apa yang disampaikan di dalam Maleaki. Hallelujah. Next. 18 to 20, please. Oke, 18-20 ya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Amin. Oi malaikat, terima kasih untuk pemberitahuan itu. Terima kasih untuk perjanjian itu. Terima kasih malaikat. Tapi kamu tahulah malaikat, kondisi istri saya, kondisi saya ini terlalu besar. Terlalu besar. Can you give me a sign? Can you give me a sign to prove it? Can you give me a sign? Bisa nggak? Bisa Kak, saya dikasihin bukti. It is not that Zacharias does not want to believe. Bukannya Sakaria itu nggak mau percaya sih, saudara. He believes. He believes. Dia percaya sih. But he's just thinking that it's too good to be true. Can it be? Can it be? Tapi buat dia itu terlalu gimana ya? Terlalu ajaib. Masa iya? Gitu loh. So for many years they've been married. Kan mereka udah bertahun-tahun tuh sebetulnya mempersiapkan ya. Oh no, they've been married many years. Sorry? They have been married for many years. Sorry. Mereka itu udah married itu kan sudah bertahun-tahun, saudara. Okay, so they've been trying, sudah coba berapa kali mereka sudah coba. Jadi mereka udah mencoba itu kan terus-terusan ya. So, and of course, every time you coba, tiap-tiap kali dicoba, tiap-tiap kali dapat disappointment lah. They get disappointed. Tetapi di dalam keadaan mereka yang terus-terusan mencoba itu, mereka itu mengalami kekecewaan. So he wants to protect himself from the kecewaan. Jadi dia itu ingin melindungi dirinya sendiri daripada kekecewaan yang berikutnya. So he does not want to put his expectation too high. Jadi dia itu juga berusaha untuk tidak menetapkan pengharapannya itu terlalu tinggi. Next. And so many of us, we rob ourselves of a miracle. Saudara, sama juga saudara, banyak di antara kita ya, kita seakan-akan merampok, seperti kita merampok dalam pengertian meniadakan satu mujizat dari diri kita sendiri. By having the same attitude. Dengan cara kita punya sikap yang sama dengan dia. God spoke a word, but because we don't want to end up disappointed, we rob ourselves with the same attitude. Say, no, I don't want to put my expectation too high.
Jadi saudara, Tuhan itu ya sudah memberikan satu janji, tetapi karena berlangsung terlalu lama, saudara, kita itu kemudian membentengi diri kita sendiri, udahlah, nggak bakalan lah. Kita jangan mengharapkan terlalu amat muluk-muluk gitu. Next. So we look at the circumstance. Jadi kita itu yang kita pandang itu keadaan kita. And we look at the we look at the circumstance first, and then we look at God last. Saudara, jadi yang pertama kita perhatikan dulu, kita taruh perhatian dulu adalah keadaan kita. Nah, terakhir baru kita memperhatikan Tuhan. This is logical thinking. Ya, saudara, ini kan pemikiran logis ya. Biasanya memang kayak gitu kan. Okay, let's look at all the books. Let's check all the books. Nah, cannot. Logically speaking, okay, we've been at it for years. Nothing can happen. Ya, kita periksa semua catatan-catatan kita, buku-buku pelajaran, buku-buku apa saja, saudara, udah terlalu lama dah, nggak bakalan bisa dah, udah hilang harapan, udah nggak bakalan bisa gitu ya. And so we fail to bring our expectations to the level that God wants in our lives. Jadi saudara, pengharapan atau penantian kita ini ya, kita kemudian bawa ke dalam satu level, kita tidak berhasil bawa ke dalam satu level yang dikehendaki oleh Tuhan. And that is the problem that most of us face. Nah, saudara, itulah permasalahan yang kebanyakan kita hadapin. God wants to go to that level, but we cannot move to that level because we don't want to disappoint ourselves. Oke, saudara, Tuhan itu ya mau menjumpai kita di level itu, tetapi kitanya yang tidak mau naik ke level itu karena kita membentengi diri kita sendiri supaya tidak kecewa lagi. Zachariah says, Kata Zakaria, I'm an old man. Dia bilang, aku ini udah tua, udah lanjut usia. Okay, so that is one statement. Itu kan satu perkataan ya, satu ucapan ya. Satu ucapan, okay. Pernyataan. Okay. Now let's look at another pernyataan. Kemudian kita coba lihat satu pernyataan yang lain, saudara. I am Gabriel. Aku ini Gabriel. Which one you think carries more weight? Saudara, menurut Anda yang lebih berbobot itu yang mana? I'm an old man. Aku ini sudah lanjut usia. I am Gabriel. Aku Gabriel. Which one you think is stronger? Yang mana yang lebih kuat, saudara? If there is no Zacharias, kalau tidak ada Zakaria, saudara, there will be no John the Baptist. Maka kan juga nggak akan ada Yohanes Pembaptis. If there is no John the Baptist, nah kalau tidak ada Yohanes Pembaptis, then there will be no herald of the coming of the Messiah. Maka pun tidak ada pemberitahuan tentang kelahiran atau kedatangan Mesias. And if there is no herald of the Messiah, jadi kalau tidak ada juru bicara atau pemberitahuan tentang Mesias, then the prophecy of the Old Testament about the Messiah coming is unfulfilled. Maka pemberitahuan di dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias itu tidak akan terpenuhi. And that will mean that Jesus will not fulfill all things. Dan dengan kata lain, saudara, kan Yesus tidak akan bisa memenuhi semuanya. And if he did not fulfill all things, dan kalau Yesus sampai tidak memenuhi semuanya, that means he is not completing God's plan of redemption. Kan berarti Yesus tidak memenuhi seluruh perencanaan Tuhan di atas penciptaan ini. And we will perish in our sins.
Dan kemudian kita semua binasa di dalam di dalam dosa kita, saudara. And that is the good news that this angel is bringing to Zacharias. Saudara, inilah kabar baik yang dibawa malaikat ini kepada Zakaria. He's not just talking about John. Jadi dia nggak cuma sekedar berbicara tentang Yohanes aja. He's talking about you and I today. Malaikat itu sedang berbicara tentang Anda dan saya pada zaman sekarang ini. At that time, he was announcing about what is going to happen to us today. Jadi saudara, pada saat itu malaikat itu sedang memberikan pengumuman apa yang akan terjadi pada diri kita sekarang ini. It's not just about John. Jadi ini bukan cuma sekedar tentang Yohanes. It's about us too. Tetapi tentang kita juga. You must see that fact. It's important. Saudara, kita harus bisa menangkap dan melihat ya fakta ini di dalam hal ini. Zacharias paid a price. Zakaria yang bayar harganya, saudara. For unbelieving. Karena dia nggak percaya, kan? Next, his unbelief, because of his unbelief, it did not make God to pull back on his promise. Saudara, hanya karena Zakaria tidak percaya, yang tidak mungkin Tuhan itu akan mengundurkan diri, memenuhi janjinya. Mengambil kembali janjinya. Okay. But it kept Zacharias from enjoying that time. Tetapi yang dilakukannya, maksudnya akibatnya adalah Zakaria ini tidak bisa menikmati janji tersebut untuk sejangka waktu. Listen carefully. Coba kita simak baik-baik, saudara. When we do not believe God's promise for our lives, saudara, kalau kita sampai tidak mempercayai janji Tuhan demi hidup kita sendiri, we are not destroying the promise. Kita itu tidak merusak atau menghancurkan janji itu, but we destroy our ability to enjoy that promise. Tetapi yang kita rusak atau kita hancurkan adalah kemampuan kita untuk menikmati janji tersebut. The promise may be fulfilled, but we will not enjoy it to the fullness. Janji itu bisa saja, saudara, tergenapi ya, tetapi tidak bisa kita nikmati secara sepenuhnya. I'm not saying every promise. I'm just trying to make you think about what God has promised you. Saudara, maksud saya nggak setiap janji asal janji gitu, tetapi maksud saya pokoknya intinya tentang apa yang ya Anda tahu lah ya. Maksudnya janji yang Tuhan sudah memang janjikan kepada Anda, bukan yang sembarang-sembarang gitu. We cannot enjoy the promise because of our level of belief. Saudara, kita kemudian tidak bisa menikmati janji itu karena level ketidakpercayaan kita. Next, please read. Ayat 21 dan 23 ya, saudara. Yeah. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Amin. So the people waited for Zacharias. Jadi kan ini umat udah nungguin Zakaria di luar kan? And they're wondering why is he taking so long? Mereka kan juga bertanya-tanya kok lama banget ya di dalam. Oh, every day the priest will come out very fast, but today taking so long to come out. Kenapa nih? Setiap hari imam tuh keluarnya cepet aja gitu ya. Kali ini kok lama banget. Oh, cepatlah Zacharias. Ini saya mau pergi pulang balik makan lagi.
rasa lapar sekarang. Cepat, Zakarias. Woi, sudah lama. Cepat, keluar. Di mana engkau? So everybody is just waiting, wondering what's happening. Jadi semua umat itu kan lagi nungguin sambil bertanya-tanya ini ada apa gitu ya. You see, usually when the priest after he has offered the what is that, the incense. Jadi biasanya saudara ya kalau imam udah membakar ukupan, okay, he will come out. Dia keluarkan dari ruang maha kudus, dari bait suci. Okay, and then he will raise his hands and he will bless the people. Dia akan angkat tangan memberkati umat. And the people around, they will all receive, they will also respond, and they will say, "Oh, blessed be the Lord God of Israel." Jadi saudara, dan umat pun itu akan menerima berkat itu dan menjawab, diberkatilah Tuhan Allah Israel. Okay, but now Zacharias comes out. Jadi sekarang Zakarianya muncul kan? And he cannot speak. Dia nggak bisa bicara, saudara. So he give hand signal. Jadi dia kasih tanda aja. So he's giving the best hand motion, okay, and he's telling the story, trying to tell the story of what happened to him inside the temple. Jadi dia kasih tanda-tanda aja, sign sama tangannya gitu sambil berusaha menceritakan apa yang terjadi di dalam tadi. So I'm not sure if everybody believes him. Nggak yakin juga, saudara ya. Umat tuh bisa nangkep, nggak bisa ngerti nggak maksud dia. How long do you think he was silent? Berapa lama, saudara? Dia bisu berapa lama tuh, saudara? At least 9 months. Paling nggak kan 9 bulan. Yeah, before Johannes was born. Jadi itu kan sebelum Yohanesnya lahir, saudara ya. So during the 9 months, he has plenty of time to think about, to ponder about the words that Gabriel spoke to him. Jadi saudara, selama 9 bulan itu saudara, dia punya banyak sekali waktu untuk merenungkan kata-kata yang disampaikan oleh Gabriel. And the first words that come out of his mouth are words that will praise God. Dan kemudian saudara, kata-kata pertama yang keluar dari bibirnya adalah kata-kata pujian. Next. 24-25. 24-25 saudara. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. And Zacharias partnered with God to fulfill the promise. Kemudian Zakaria itu bermitra dengan Tuhan untuk memenuhi janji tersebut. And Elizabeth, it says that she kept herself quiet for 5 months. She did not go away to hide the pregnancy. She did not. She did not. Yes. Jadi saudara, kita lihat bahwa Elizabeth itu berdiam diri selama 5 bulan ya, bukan dia tidak ingin menyembunyikan kehamilannya. Nah, dia tidak mau menyembunyikan, tapi she went away to spend time with the Lord, to meditate. Jadi maksudnya, Jadi maksudnya Elizabeth itu seakan-akan menyendiri bersama dengan Tuhan. To meditate. Sorry, Pastor. To meditate. I don't get you. To meditate on the destiny of the child. Oke. Untuk merenungkan destiny daripada putranya itu. What is the destiny that this child has? Jadi destiny daripada putranya ini gimana? So when God gives you something, jadi saudara, kalau Tuhan memberikan kepada kita itu sesuatu, do we go about shouting and screaming about what we have received?
Apakah kita itu akan teriak-teriak ya saudara ya, teriak-teriak jerat-jerit gitu ya tentang apa yang sudah kita terima, or do we reflect on the good thing that what God has done for us? atau kita merefleksikan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan kerjakan atas hidup kita? Or we consider about the destiny of the things that God has placed in our lives? Dan kemudian kita mempertimbangkan, memikirkan destiny daripada hal-hal baik yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita. Next, what can we learn? Nah, saudara, apa sih yang bisa kita pelajari dari sini ya? God is going to bring about some new things in the lives of the people here, the lives of the people who love Him. Jadi saudara, Tuhan itu ya sedang merencanakan untuk memberikan hal-hal baik kepada orang-orang yang mengasihi Dia. The first thing He was doing, He was setting the stage for people to be ready to repent. Jadi saudara, yang pertama dia mengutus seseorang untuk membuat orang-orang itu bisa bertobat. And so only through the time of repent. Jadi hanya melalui masa-masa pertobatan itu, then will come the redemption. Barulah tiba saat-saat penebusan. Jesus. Yaitu Tuhan Yesus. The next event, the next great thing. Yang berikutnya itu ya. The next great thing. The next what? Great thing. Oh, okay. Hal besar yang berikutnya. And so this will give us confidence when we wait for God, when we wait upon God. Saudara, inilah hal-hal yang bisa memberikan kita satu keyakinan pada saat kita berbicara atau membaca tentang Tuhan. That even if God is silent. Jadi sekalipun Tuhan itu memutuskan. No. Even if we think that God is silent. Oh, sorry. You very distant. Sometimes your voice is very distant, Pastor. Okay. Saudara, di dalam masa-masa di mana kita pikir bahwa Tuhan itu kok cuman berdiam diri aja. He is still at work to bring His perfect plan for our lives. Saudara, Tuhan itu padahal tetap saja sedang bekerja untuk memenuhkan rencananya yang sempurna dalam hidup kita. Do we see God that way? Saudara, kita harus bisa memandang Tuhan itu dengan cara yang seperti itu. In every work of the Lord, di dalam setiap karya Tuhan itu, there is a purpose, there is a great purpose, and there is a perfect timing. Saudara, ada satu tujuan yang tertentu, satu tujuan besar, dan ada sesuatu plan atau rencana yang sempurna. Timing. Waktu, timing yang sempurna. He does not make a mistake. Karena kan Tuhan nggak pernah berbuat kesalahan ya. He is never late. Dia nggak pernah telat, saudara. There are times in our lives. Ada saat-saat dalam hidup kita where the problems seem to become so big, so large. Permasalahan kita tampaknya menjadi begitu besar, begitu and we berat. cannot see the way forward. Dan kita kemudian nggak bisa lagi melihat jalan maju ke depan. All the hope for the future is gone. It's a dead end. Saudara, jadi semua pengharapan kita akan masa depan semuanya seakan-akan udah berakhir. Next, but we are encountered by a God. Sorry, go back one. Tetapi kita itu dijumpai oleh Tuhan. That for whom there are no dead ends. Sorry. We are encountered by a God who does not know any dead end.
Oke, jadi kita ini dijumpai oleh Tuhan yang tidak pernah mengenal jalan buntu. There may be a detour. Ya mungkin saja saudara ada jalan muter, ada bisa. Yeah, but no dead end. Tapi nggak bakalan ada gang buntu tuh nggak ada. God works for the good for us. Karena Tuhan itu bekerja demi kebaikan kita. Always. Selalu itu seperti itu, saudara. Even when we mess things up. Sekalipun kita bisa aja ya mengacaukan, memberantakan semua. He will make a way in the wilderness. Karena kan dikatakan bahwa dia itu membuka jalan di padang belantara. And he will open up a future when it seems impossible. Dan Tuhan sendiri yang membuka satu masa depan di mana tampaknya sepertinya mustahil. John was ready to make the way ready for the Lord. Yohanes itu kan udah siap untuk membuka jalan bagi Tuhan. But that is not the only thing he's going to do. Tetapi itu bukan satu-satunya yang akan dia kerjakan. He is going to make ready the people for God. Dia itu mempersiapkan satu umat bagi Tuhan. See, the work of John is not when they come to the river, when the people come to the river. Jadi saudara, pekerjaan Yohanes tuh ya bukannya kalau orang-orang itu udah deket ke sungai. When they come to the river, he does not take a toothbrush and begin to clean them up. Dia itu enggak ngambil sikat gigi kemudian dia sikatin mereka supaya bersih gitu ya. But he was there, standing there. If you have already repented, then I'm going to baptize you. Tetapi dia itu berdiri di sungai situ. Kalau kalian itu udah bertobat, baru aku akan membaptis kalian. It is not John's work to clean them. Sebab it is not. It is not. Oke. Jadi bukan tugas Yohanes untuk membersihkan mereka. No. They must repent, then he will baptize. Jadi mereka sendiri dulu yang mesti bertobat, tuh baru dia kemudian membaptis mereka. Next. To repair clothes, torn clothes. Sorry, to repair what? Clothes that are torn. Clothes that are torn. Pakaian yang sudah torn. Pakaian yang sudah lusuh. Ya, torn. Yang sudah robek-robek. Okay. So, to repair it, you need thread. Oke, sorry. Jadi saudara, untuk menembel pakaian yang sudah robek, itu kan dibutuhkan jarum dan benang. Ya, benang ya. Tapi you cannot sew without a jarum yang tajam. Benang sih iya, tapi kalau nggak ada jarum juga nggak bakalan bisa ditembel kan, dijahit kan, nggak bisa. Pikirkan. Kalau jarum tajam ini, jarum yang tajam ini, waktu dia buat kerja untuk memperbaiki semua, jarum itu tajam ya, sakit sekali untuk jarum itu masuk ke dalam pakaian atau badan kita supaya menjadi beres. It is painful. Memang sakit ya saudara rasanya. Very painful. Sangat menyakitkan. But without the needle, the thread cannot do its work. Tapi saudara, kalau tanpa jarum, benang itu juga percuma, juga sia-sia, dia nggak bisa ngapa-ngapain. So God does not only send Jesus. Jadi Tuhan itu bukan hanya mengutus Yesus. He also sends his prophets. Dia juga mengutus para nabi-nabinya. He sends his messengers. Dia juga mengutus para hamba-hambanya. He also sends his word. Dia juga menyampaikan firman-Nya. You see, God wants to come to a people that are prepared for him. Jadi Tuhan itu ingin datang itu bagi satu umat yang udah siap
siap sedia bagi Dia. A people whose heart is turned to God, to Him. Jadi satu umat yang hatinya sudah berbelok, berpaling kepada Tuhan. The question is this. Nah, pertanyaannya sekarang, Next. Are we ready for the next work of God? apakah kitanya ini sudah siap bagi karya Tuhan yang berikutnya? Are we ready? Apakah kita sudah siap, saudara? God will work in unexpected ways. Saudara, Tuhan tuh kalau kerja ya, jalan-jalannya itu seringkali kita nggak sangka-sangka. And He will use very unlikely people sometimes. Dan dia itu sering sekali ya memakai orang-orang yang kita juga nggak kepikiran tadinya. But He puts everything into place. Tetapi kan Tuhan menempatkan segala sesuatunya tepat di tempat masing-masing. Zechariah is in place. Sorry? Zechariah is in place. Jadi Sakaria itu satu tempat. Zechariah is on duty. Sakaria Is on duty. Sakaria itu sedang bertugas. Okay. He's selected to serve. Dia itu sudah menyerahkan diri untuk bertugas. Okay. And he's praying a priestly prayer. He's praying a prayer that is very priestly. Jadi dia itu kemudian sedang memanjatkan satu doa keimaman. And God responds to Zechariah's prayer. Dan Tuhan itu meresponi doa Sakaria. Next, what is the prayer that God wants you to pray? Nah, saudara, Next apa doa yang Tuhan inginkan kitanya doakan? Next slide. Sorry, last slide. Yeah. What is that prayer that God wants you to pray? Apakah doa yang Tuhan inginkan kita doakan? What is it that God is putting on your heart to pray for right now? Jadi apa sih yang Tuhan bubuhkan di dalam hati kita untuk kita doakan sekarang ini? So we cannot just simply be aiming in all different directions at a time. Jadi saudara, nggak bisa kita itu cuman sembarangan aja ke segala arah gitu ya. We got to be focused in our prayer if we want to see God move. Kita harus fokus di dalam doa kita kalau kita ingin melihat Tuhan tuh bekerja. Sometimes some prayers have long been forgotten. Kadang-kadang saudara bisa aja doa-doa itu udah lama kita udah lupa. But it is time for us to resurrect things that God wants to do in our lives. Tetapi sudah waktunya sekarang, saudara, kita membangkitkan kembali hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. And more importantly, dan yang lebih penting lagi, our expectation of God. Pengharapan atau penantian kita terhadap Tuhan. Don't come in with a low expectation of what God can do in your life. Saudara, don't come with a wrong. Low. Sorry, wrong. Rendah. Oh, sorry. Jadi jangan menghadap Tuhan dengan satu ekspektasi yang rendah, saudara. Yeah. Lift up your expectations. Jadi ekspektasi kita itu harus kita tingkatkan. Up to what God can do. Tentang apa yang bisa Tuhan kerjakan. Not something that you think that He can do, but something you know that God can do. Bukan apa yang kita pikir bisa dikerjakan oleh Tuhan, tetapi apa yang Tuhan memang bisa kerjakan. God, Tuhan, I'm having this headache. Aku sakit kepala. Okay. You can switch off the slides, Hendra. Hendra can switch off the slides. Yeah, no more slides. God, I'm having this headache. Tuhan, aku ini sakit kepala, Tuhan.
please, please take away this headache. Tolong sembuhkan sakit kepala ini. Please, God, now. Tuhan, sekarang Tuhan. Sekarang datanglah jawaban dari Tuhan. Ambil 2 Panadol dan sakit kepala akan hilang. Aduh. Don't keep it at that level. Saudara, jangan Anda tetap berada di level yang serendah itu. God is able to do way up there. Karena Tuhan itu bisa mengerjakan tuh jauh di atas sekali daripada hal itu, saudara. And you're limiting God and asking for Him to take away headache. Masa kita mau membatasi Tuhan dengan cuma minta yang seperti itu? Bring prayers to God at His level. Jadi saudara, mari kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan di level Tuhan itu. GAB. GAB. Don't ask for an increase of 1 or 2 people. God ask for? Don't ask for an increase of 1 or 2 people. Jadi GAB jangan cuma meminta pertambahan jemaat cuma sekedar 1 atau 2 orang aja. Tanya untuk perpuluhan. Tanya untuk 100. Ask for 100. Ask for 200. Ya minta 100, minta 200 gitu. Don't ask just for that family to come to the Lord. Jadi jangan hanya minta itu loh keluarga itu supaya datang kepada Tuhan. But ask for a community to come to God. Tetapi minta satu komunitas datang bertobat kepada Tuhan. Pray that God will begin to anoint each one of us with a higher level of prayer. Saudara, saya berharap Tuhan itu mengurapi kita dengan satu level doa yang lebih tinggi. No more small level of prayer. Jadi enggak lagi doa remeh-remeh kayak sakit kepala tadi, saudara. But God can do greater, much more greater than what you and I can believe. Karena Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. And I know God can do that for GAB. Dan saya tahu bahwa Tuhan bisa mengerjakan hal tersebut untuk GAB. And very soon too. Dan juga nggak lama lagi. You see, by the month of October, Ibu Maria. Pas bulan Oktober, Bu. Okay, there's going to be an increase in your finances. Akan terjadi satu pertambahan di dalam keadaan keuangan ya. Amen. Not you, Ibu Maria, the church, GAB. Amen. Amen. Okay. Bukan Ibu Maria, ya, tapi untuk gereja ya, untuk GAB. Okay. So there's going to be an increase in finances for you to be able to minister to more than more than what you're doing right now. Amen. Ya, jadi Amen. Pertambahan Amen. untuk bisa melakukan pelayanan jauh lebih daripada apa yang sedang Ibu kerjakan sekarang ini nih. And so as you begin to recognize the hand of God not just upon you but also upon the leadership of the church. Jadi kalau Ibu mulai bisa nangkep ya tangan Tuhan yang ada di atas bukan saja Ibu tetapi juga para pemimpin dalam gereja Ibu. You will begin to recognize how God will use each one of you in different areas. Jadi bisa ngenalin bahwa Tuhan itu akan memakai setiap pribadi di dalam area yang beda-beda. But all having the same purpose.
Tapi semuanya punya maksud tujuan yang sama. all having the same vision, Semua punya visi yang sama juga. but in different directions. Cuman arahannya aja beda-beda. But they will come back, they will bring back, they will draw back everything back into the church. Tetapi mereka itu akan kembali lagi bersatu dan membawa semuanya itu kembali ke dalam gereja. And the time is coming for you for the appointment of more leaders closer to you. Jadi sudah waktunya ibu menetapkan lebih banyak pemimpin-pemimpin yang bisa dekat dengan ibu. You have a certain number of leaders. Sorry? You have a certain number of leaders. Jadi udah ada beberapa ya para pemimpin. Okay, but God is going to bring people that God is going to bring more into your leadership. Tapi Tuhan akan mendatangkan lebih banyak lagi ke dalam kepemimpinan di situ. People that you can trust. Nah, mereka-mereka yang ibu bisa percayain. People that everyone can trust. Mereka-mereka yang bisa dipercayai oleh semua orang. Not just by you, but the whole church will begin to trust in the working of their leadership. Jadi bukan cuma terhadap ibu, tetapi seluruh jemaat gereja itu akan mulai bisa mempercayai di dalam karya para pemimpin mereka. And the work of the Lord is not going to double. Karya Tuhan itu bukan cuma jadi 2 kali lipat. No, it's going to increase 5-6 times. Tetapi akan melonjak sampai 5 atau 6 kali lipat. But the preparation is important. Tapi persiapannya itu dulu yang penting. The time is important. Waktunya, time-nya itu juga penting. You see, in the preparation of a leader, probably previously it would have taken you 2 years to prepare a leader. Mungkin saja di waktu lalu ya, ibu kalau mempersiapkan seorang pemimpin itu mungkin butuh kira-kira 2 tahunan gitu. Time is short. You need to train them within 6 months, 5 months. Tetapi waktu ini udah singkat. Ibu harus bisa mempersiapkan mereka di dalam 5 atau 6 bulan saja. It is not only by your hand. Jadi bukan cuma oleh karena tangan ibu sendiri. No, but many others will be involved in this leadership training. Tetapi banyak juga yang akan terlibat di dalam training kepemimpinan ini. The training of the leaders may not come only from your own leaders. Jadi training untuk para pemimpin bukan saja bisa saja bukan hanya muncul dari para pemimpin ibu, but you may also take the resources from other places to train your own leaders. Tetapi ibu juga bisa mengambil sumber daya dari tempat-tempat lain untuk melatih para pemimpin ibu. By February of 2023, pas menjelang Februari tahun 2023, 1 year from now, dihitungnya mulai sekarang. 1 year from now, Jadi setahun dari sekarang, you will see the beginning of your increase. maka ibu akan bisa menyaksikan perawal daripada pertambahan ibu. The numbers, Yaitu the jumlahnya. people. Ya, umat ya, jemaat. October, I said the finances will come. Tadi saya katakan bulan Oktober dana akan diberikan. But in February next year, the numbers will come. Tetapi pas bulan Februari tahun depan, jumlahnya yang akan diberikan. Prepare. Jadi bersiap-siaplah. Prepare. Bersiap-siaplah. Prepare. Bersiap-siaplah. And one more thing. Satu lagi. Prepare. Bersiap-siaplah. That's very important. Itu penting sekali. People of the church, Jemaat Tuhan, don't sit there and wait for things to happen.
Jangan cuma sekedar duduk menunggu-nunggu sesuatu terjadi. Put your hands to the plow and work together. Marilah taruhkan tangan Anda di mata bajak itu dan mulailah bekerja bersama. Begin to ask, how can I help? Anda harus mulai bertanya, gimana caranya saya bisa menolong? Begin to say, I am available, use me also. Harus mulai bisa berkata, aku ini siap, bisa dipilih juga untuk menolong. Yes. Anyone and everyone ready for the work of the Lord. Jadi setiap orang dan semua orang harus siap untuk pekerjaan Tuhan. The time is short. Karena waktunya sudah sangat singkat, saudara. The time is short. Waktunya sudah sangat singkat. Let me just say, the sharp instrument is coming. Jadi satu sarana atau alat yang tajam itu sedang mendatang. Okay. And it will know what to how to shape and remove. How to what? The first, And remove. how to shoot. Shape, S-H-A-P-E, shape. Oke. Nah, alat tersebut akan datang dan alat tersebut akan tahu cara menggoncangkannya dan kemudian menyingkirkannya. Not goncang ya, shape, S-H-A-P-E, P-E, shape. Oh, sorry, shape. Aduh. Jadi alat itu akan tahu cara membentuk, right? Dan kemudian menyingkirkannya, right? Yes, yes. Oke. Yes. Oke. Dan perbuatan itu sakit. Perbuatan itu sakit. Tapi kesakitan itu untuk waktu tertentu saja. Bukan untuk lama-lama ya. Tapi untuk waktu yang sementara ya. Tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa ragu-ragu, atau tidak perlu merasa bimbang. Tapi akan datang. Akan juga. Maksudnya persiapan untuk waktu itu, persiapan itu penting. Persiapan untuk waktu itu penting. Persiapan di dalam hati, persiapan di dalam roh, persiapan di dalam pikiran, persiapan juga di dalam hati, emosi. Penting, penting, penting. Thank you, Jesus. Father, I just pray for GAB. Bapak, aku mendoakan GAB. Lord, that you will use them mightily in this area, dear God. Agar supaya Engkau memakai mereka dengan dahsyat di dalam di area ini. And we are not looking only at Surabaya, we're looking way, way further. Kami tidak hanya memperhatikan Surabaya, tetapi jauh melampaui Surabaya. It's time to think of other places. Karena sudah waktunya kami itu pun mengambil tempat-tempat lain. Think of multiplication. Sorry? To think of multiplication. Untuk menjadikan satu pelipat gandaan. Think about it.
Pikirkan itu, and God will begin to do something mighty. dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. I pray, dear God, Aku berdoa Tuhan, that you will use people in the church in a mighty way. bahwa Engkau akan memakai jemaat di dalam gereja ini dengan cara yang dahsyat. Lord, even those that do not expect it, Lord, use them mightily. Bahkan mereka tidak menyangka-nyangka Tuhan, Engkau akan pakai dengan luar biasa. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Bless them, I pray, dear Father. Berkati mereka, aku berdoa Bapa. Bless the whole leadership. Bless the whole leadership Berkati seluruh kepemimpinan in Jesus' mighty name. di dalam nama Yesus yang luar biasa itu. Amen. Amin. Amen.